Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah percobaan makanan akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, supplementary feeding, jurnal suplementasi 6. Jurnalnya berjudul Pengaruh pemberian makanan jajanan, pendidikan gizi dan suplementasi besi terhadap status gizi, pengetahuan gizi, dan status anemia pada anak sekolah dasar. Next. Yang pertama, bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan, desain, dan pelaksanaan intervensi. Jadi di sini dia Departemen Gizi Masyarakat IPB bekerja sama dengan PT Ajinomoto. Jadi PT Ajinomoto ini menerbitkan program kantin sehat yang berjudul Peningkatan Status Gizi dan Kesehatan Anak Sekolah melalui peningkatan mutu dan keamanan makanan jajanan kantin. Terus kemudian intervensi ini juga dibantu oleh petugas puskesmas. Jadi tugas petugas puskesmas di sini adalah untuk menganalisis kadar hemoglobin. Jadi dia yang mengambil sampel darah dari siswa-siswa yang menjadi sampel. Next. Kemudian bagaimana seharusnya peserta dipilih? Jadi di sini sampelnya terdiri dari siswa yang berusia 9 sampai 13 tahun. Jadi terdiri dari kelas 4, 5, dan 6, SD Negeri Palasari 02. Jadi yang usia 9 tahun itu ada 5 orang, 10 tahun ada 24 orang, 11 tahun ada 7 orang, 17 orang, 12 tahun ada 30 orang, dan 13 tahun ada 15 orang. Next. Kemudian makanan apa yang harus diberikan untuk suplementasi? Jadi di sini suplementasi zat besinya diberikan melalui jajanan kantin yang disediakan oleh PT Ajinomoto tadi. Makanannya itu contoh yang disediakan contoh jajanan yang disediakan di PT Ajinomoto tersebut ada tempe, putri ayu, kacang merah, bubur kacang hijau, daging sapi, bakwan, madu, dan lain-lainnya. Jadi di sini tempe merupakan zat besi, dia menyumbangkan zat besi terbesar sebanyak 3,3 mg dalam sehari. Sedangkan yang menyumbangkan zat besi paling kecil adalah kacang merah, daging sapi, hati sapi, ikan mujair, rebon udang, daun melinjo, dan madu, yaitu sebesar 0,1 mg. Kemudian bagaimana seharusnya ukuran suplementasi diberikan? Jadi anak-anak yang berusia 5 sampai 11 tahun itu jika kadar hemoglobinnya kurang dari 11,5 gram per desiliter, jadi dia sudah dibilang anemia. Kemudian anak yang berusia 12 sampai 14 tahun jika kadar hemoglobinnya kurang dari 12 gram per desiliter itu dikatakan anemia. Kemudian rata-rata kecukupan zat besi anak itu per hari 0,89 mg per hari. Next. Selanjutnya, kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan program? Program suplementasi zat besi ini dapat diberikan langsung kepada siswa sekolah dasar yang dibantu oleh pemerintah setempat untuk menjadikan pendidikan gizi sebagai mata pelajaran sekolah dasar karena penderita anemia di sekolah dasar masih tinggi sehingga diperlukan intervensi mengenai zat besi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Desi Pasaribu. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah di mana lokasi makan atau titik distribusi harus ditempatkan. Nah, jadi program suplementasi zat besi yang dilakukan di SD Negeri Palasari 02 Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini, kegiatannya dilakukan pada kantin tersebut. Jadi karena program ini merupakan kantin sehat, maka pemberian suplementasi zat besi dilakukan pada kantin tersebut oleh pihak sekolah gitu. Jadi pemberiannya melalui pihak sekolah, kemudian kepada subjek atau anak kelas 4, 5, 6 tersebut. Lanjut. Fasilitas apa yang dibutuhkan? Nah, jadi kelemahan dari jurnal ini adalah tidak dijelaskan apakah makanan tersebut dimasak di kantin sekolah tersebut atau pihak peneliti sudah menyiapkan sebelumnya makanan tersebut lalu diantarkan kepada atau diserahkan kepada pihak kantin. Jadi fasilitas yang diperlukan sebenarnya adalah tersedianya kantin yang menjadi penunjang dari program tersebut dilaksanakan. Selain itu adalah fasilitas seperti alat kuesioner, kemudian alat pengukuran untuk penelitian mengukur IMT pada subjek, dan yang terakhir adalah alat dalam pengambilan sampel darah yang dilakukan oleh pihak puskesmas, seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian bagaimana seharusnya logistik program diatur dan dikendalikan? Nah, dalam jurnal penelitian ini, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bagian logistik itu termasuk bahan makanan dan sebagainya itu tidak dijelaskan di dalam jurnal ini. Namun, dalam pemberian suplementasi makanan, zat besi tersebut diberikan sebanyak 2 kali sehari, yaitu pada makanan manis dan makanan asin, di mana kandungan energi 69 kilokalori dan zat besi sekitar 0,96 mg. Nah, kegiatan ini dilakukan selama 3 bulan, lalu peneliti datang untuk melakukan perhitungan dan mengatur apakah penelitian tersebut dilaksanakan dengan baik. Lalu untuk kadar hemoglobinnya sendiri, pihak puskesmas yang datang langsung kepada pihak sekolah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana biaya program dihitung. Nah, dalam penelitian ini sekali lagi tidak mencantumkan berapa besar dana yang dibutuhkan dalam program suplementasi zat besi tersebut. Namun, program ini bekerja sama dengan pihak Ajinomoto Indonesia. Jadi kemungkinan besar biaya dalam penelitian ini berhubungan dengan pihak Ajinomoto tersebut. Selanjutnya, ini mengenai bagaimana efektivitas diukur. Jadi efektivitas dalam jurnal ini dinilai berdasarkan 3 aspek, yaitu yang pertama status gizi, kemudian pengetahuan gizi, serta kadar
hemoglobin dalam darah pasien sampel tersebut. Nah, pengukuran ini dilakukan menggunakan perhitungan Verity test dalam pengolahan datanya, sehingga dapat ditemukan bahwa pemberian suplemen zat besi terhadap status gizi terkait dengan program tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan pada status gizinya. Namun, pada pemberian pendidikan gizi berhasil meningkatkan pengetahuan gizi sebanyak 20% pada subjek. Dan yang terakhir, pemberian suplementasi zat besi memberikan pengaruh terhadap peningkatan kadar hemoglobin di dalam subjek. Kemudian kita lihat di slide selanjutnya. Nah, jadi kita dapat melihat bahwa persentase menunjukkan pada pengaruh makanan jajanan. Jadi suplementasi zat besinya itu melalui makanan jajanan yang disediakan pada kantin. Sehingga dalam hal ini dapat diketahui bahwa persentase hasil akhir dari ini merupakan status gizi. Tidak ada perubahan yang signifikan gitu. Jadi meskipun yang awalnya ada yang normal, pada status gizi normal misalkan, dia hanya 80 berubah ke 79. Namun ada yang mengalami peningkatan seperti pada yang status gizi kurus, mengalami peningkatan menjadi 13% dari 8%. Dan itu berubah sama seperti yang overweight dan obesitas, tetapi tidak ada penyertaan yang signifikan. Namun efektivitas terkait dengan perubahan jumlah hemoglobin di dalam darah mengalami peningkatan yang signifikan, meskipun dalam jurnal ini kembali lagi saya tekankan begitu banyak pengurangan bahwa kadar hemoglobin di dalam darah pada subjek tidak dijelaskan baik sebelum intervensi dilakukan maupun setelah intervensi dilakukan selama 3 bulan. Tidak disertakan berapa persen kenaikan hemoglobin yang dilakukan dalam penelitian tersebut. Baiklah, sekian dari review jurnal 1, saya silakan kepada Mercy. Selanjutnya yaitu formulasi makanan. Nah, dengan judul Perbaikan Status Gizi Anak Balita dengan Intervensi Biskuit Berbasis Blondo, Ikan Gabus, dan Beras Merah. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana seharusnya kandungan gizi dari makanan yang diformulasikan ditentukan? Nah, kandungan gizi makanan yang diformulasikan ini ditentukan melalui diversifikasi pengembangan formula makanan tambahan. Nah, diversifikasi ini maksudnya menganeka-ragamkan suatu produk bahan makanan supaya memiliki nilai zat gizi yang tinggi. Namun dengan mempertimbangkan beberapa aspek, contohnya aspek gizi, apakah makanan ini mampu memberikan zat gizi yang baik atau untuk nanti anak-anak yang dikhususkan untuk intervensi. Lalu manfaat kesehatan, daya terima, daya tahan, serta keunggulan sumber daya lokal. Nah, selanjutnya, bahan pangan lokal yaitu berupa blondo, ikan gabus, dan beras merah. Makanan-makanan ini bermanfaat untuk meningkatkan kandungan gizi bagi anak yang gizi kurang dan kadar serum albumin yang rendah. Dan juga formulasi makanan ini merupakan hasil eksperimen sebelumnya yang telah dilakukan uji penerimaan. Blondo mengandung protein sebesar 9,5 gram per 100 gram. Potensi gizi blondo yang cukup tinggi tersebut sangat baik dalam meningkatkan kandungan gizi berbagai makanan, khususnya makanan untuk anak gizi kurang. Nah, protein yang ada di blondo ini bisa menambah berat badan untuk anak gizi kurang karena blondo mengandung tinggi protein. Nah, selanjutnya bagaimana seharusnya kandungan gizi dari makanan diformulasikan. Nah, tadi formulasi makanan itu terbentuk dari beras merah, ikan gabus, blondo. Nah, beras merah berpotensi karena mengandung antioksidan yang berasal dari pigmen antosianin sebagai pencegah penyakit jantung koroner, kanker, diabetes, dan lain-lainnya. Beras merah ini juga rendah kalori daripada beras biasa. Nah, makanan tambahan biskuit dengan substitusi blondo, tepung, ikan gabus, dan tepung beras merah ini dapat meningkatkan konsumsi protein dan antioksidan dibandingkan biskuit pada umumnya. Selanjutnya, manfaat dari ikan gabus ini juga merupakan salah satu sumber protein hewani lengkap dan bermutu tinggi karena mempunyai kandungan asam-asam amino esensial. Nah, asam-asam amino esensial ini bermanfaat untuk pembentukan otot, menguatkan tulang, dan penyembuhan atau penyembuhan pasca operasi. Direkomendasikan. Nah, bahan baku yang direkomendasikan itu ialah blondo, ikan gabus, dan beras merah. Nah, blondo ini mempunyai atau kandungan gizinya ya dari blondo ini ada seperti tadi bilang Mercy. Blondo ini juga dapat proteinnya itu dapat memperbaiki pertumbuhan dan perkembangan pada anak-anak. Nah, kemudian ada ikan gabus. Nah, ikan gabus ini juga kaya dengan protein. Selain itu, ikan gabus ini juga mengandung kolagen yang rendah sehingga nanti ikan gabus ini lebih mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Nah, kemudian ada beras merah. Nah, beras merah ini mempunyai antioksidan, di mana antioksidan ini berfungsi sebagai pengendalian sel-sel kita terhadap radikal-radikal bebas yang masuk ke tubuh kita. Kemudian selain itu, beras merah ini juga tinggi serat. Next. Yang selanjutnya, bagaimana bentuk makanan yang diformulasikan akan dipilih. Nah, bentuk makanan yang diformulasikan ini dipilih sesuai dengan daya terima untuk anak usia 3-5 tahun. Nah, biasanya kan untuk anak usia 3-5 tahun ini lebih suka nih yang namanya biskuit daripada makanan-makanan seperti nasi sama lauk. Jadi, bentuk formulasi makanan di sini berbentuk biskuit. Kelebihannya karena sangat praktis, seperti tadi dapat diterima balita dengan rasa dan bentuk yang beraneka ragam, cukup mengenyangkan, dan daya simpan yang lama.
Nah, kemudian bagaimana penerimaan konsumen akan diukur? Nah, penerimaan konsumen ini dapat diukur berdasarkan kepatuhan responden, di mana di jurnal ini dijelaskan tingkat kepatuhan menunjukkan adanya cenderungan penurunan. Tapi penurunan ini masih dalam kategori patuh. Nah, biasanya penurunan ini disebabkan oleh rasa kebosanan. Nah, rasa kebosanan ini terjadi karena responden ini selalu mengkonsumsi si biskuit ini selama 90 hari atau sekitar 3 bulan dengan jumlah yang sama, sehingga membuat responden mungkin lebih enak gitu makannya. Next. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana seharusnya makanan formulasi didistribusikan, dipromosikan, dan ditentukan harganya? Nah, sebelumnya di dalam jurnal ini tidak ada yang menjelaskan tentang harga daripada formulasi makanan yang didistribusikan ini, dan tidak ada juga dipromosikan secara langsung tertera di dalam jurnal. Jadi di sini cuma ada pendistribusian makanannya. Nah, biskuit dibagikan kepada anak tiap minggu berjumlah 6 paket biskuit. Setiap paket untuk usia 3 tahun berjumlah 4 keping untuk 40 gram, dan untuk usia 4-5 tahun berjumlah 6 keping untuk 60 gram. Jadi biskuit ini dibagikan peneliti dengan berkunjung ke rumah anak. Kemudian bagaimana biaya dan efektivitas diukur? Nah, mengenai biaya ini kami tidak mencantumkannya secara rinci karena di dalam penelitian itu tidak menggambarkan secara rinci berapa biaya yang dikeluarkan untuk membuat biskuit tersebut. Nah, kemudian untuk efektivitas dalam program ini diukur dengan antropometri. Nah, antropometri itu menggunakan Z-score untuk mengukur status gizi, di mana ada berat badan per umur, tinggi badan per umur, berat badan per tinggi badan. Next. Tabel. Nah, tabel ini menunjukkan pengukuran Z-score. Nah, yang pertama itu adalah berat badan per umur. Di sini terdapat orang yang mengalami gizi kurang dan normal. Nah, di sini ada kelompok kontrol dan kelompok pelaku. Kelompok kontrol itu ya adalah kelompok yang diberi biskuit, tetapi dia biskuitnya itu nggak mengandung si blondo, si ikan gabus, dan beras merah. Sedangkan si kelompok perlakuan itu mengandung si blondo, ikan gabus, dan si beras merah. Jadi lebih dijelaskan di sini kepada ke kelompok perlakuan saja. Nah, pertama itu adalah berat badan per umur. Nah, di sini terdapat 2 kategori, yaitu gizi kurang dan normal. Nah, pada saat sebelum diberi biskuit, orang yang mengalami gizi kurang itu sebesar 22 orang dan normal itu 0. Tapi setelah diberikan si biskuit ini, kemudian setelah diberi biskuit ini, orang yang mengalami atau anak-anak yang mengalami kurang gizi itu menjadi 2 dan yang normal itu menjadi 20, sehingga yang normal ini makin meningkat dan gizi kurang ini makin menurun. Nah, kemudian ada tinggi badan per umur. Nah, dia ini ada 3 kategori, yaitu sangat pendek, pendek, dan normal. Yang pendek ini pada saat sebelum dibeli si biskuit ini, dia itu ada 0 orang. Sedangkan yang pendek ada 21 orang dan yang normal itu adalah 1 orang. Nah, setelah diberi perlakuan, hasilnya tetap sama. Nah, kemudian yang ketiga adalah perhitungan berat badan per tinggi badan, di mana ada 3 kategori juga, yaitu sangat kurus, kurus, dan normal. Nah, yang sangat kurus ini pertamanya adalah 0 orang, kemudian yang kurus ada 3 orang, dan yang normal adalah 19 orang. Setelah diberi biskuit ini, yang kurus menjadi 0, yang sangat kurus menjadi 0, dan yang normal menjadi 22. Sehingga yang normal ini meningkat, yang kurus menjadi tidak ada, dan yang sangat kurus menjadi tidak ada juga atau 0. Nah, selain itu, diperkuat juga dengan pengujian kadar albuminnya, di mana sebelum diberikan biskuit ini, banyak yang kadar albuminnya itu rendah. Tetapi setelah diberikan si biskuit ini, kadar albuminnya menjadi meningkat. Seperti itu. Terima kasih. Jadi selanjutnya itu fortifikasi makanan. Jadi saya akan mereview jurnal fortifikasi 2. Di judul jurnalnya itu pemberian fortifikasi multi mikronutrien berpengaruh terhadap pertumbuhan balita keluarga miskin. Next, Mer. Bagaimana seharusnya kebutuhan gizi diidentifikasi? Jadi pada jurnal ini kebutuhan gizi dapat diidentifikasi melalui pengukuran antropometri dengan indeks berat badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan dan panjang badan, dan tinggi badan atau panjang badan menurut umur. Yang diukur adalah status gizi awal dan status gizi akhir. Berat badan diukur dengan menggunakan timbangan Dachin dengan ketelitian 0,1 kg. Next. Berapa banyak fortifikan yang harus digunakan? Jadi fortifikan yang digunakan dalam jurnal itu ada vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B6, vitamin B12, asam folat, vitamin C, vitamin D3, vitamin E, dan zinc. Asupan multimikronutrien fortifikasi ini diberikan 1 saset per hari dan dikonsumsi bersama makanan lain setiap hari sampai akhir penelitian. Jadi asupan multimikronutrien ini diberikan pada balita umur 6-59 bulan. Lanjut, Mer. Faktor apa yang harus dipertimbangkan dalam memilih bahan pangan pembawa untuk fortifikan?
Jadi, meskipun anak-anak mendapat mikronutrien dalam jumlah yang cukup, tetapi asupan energi dan proteinnya berkualitas rendah, hal ini akan menjadi faktor pembatas terhadap pertumbuhan yang optimal. Asupan zat gizi dari makanan berkualitas sangat penting untuk pertumbuhan, karena makanan yang rendah nilai gizinya dapat berpengaruh dan menghambat proses pertumbuhan. Jadi dalam pembuatan ini harus memiliki nilai gizi yang tinggi. Alternatif untuk fortifikan yang harus dipertimbangkan. Jadi yang harus dipertimbangkan adalah perbedaan asupan multi mikronutrien fortifikasi yang akan diberikan karena memiliki kecenderungan perbedaan jenis kelamin dan umur subjek. Jadi biasanya jenis yang berjenis kelamin laki-laki itu asupan multi mikronutrien fortifikasinya itu lebih tinggi daripada perempuan, dan juga subjek yang berumur 6 sampai 24 bulan, asupan multi mikronutrien fortifikasinya itu lebih banyak dibandingkan dengan subjek yang berumur 25 sampai 55 bulan. Jadi hal-hal tersebut perlu dipertimbangkan dalam pemberian asupan multi mikronutrien fortifikasi. Bagaimana biaya dan efektivitas diukur? Jadi pada jurnal ini nggak ada dicantumkan berapa biaya yang digunakan, tetapi dalam jurnal ini diberikan selama 4 bulan 1 saset per harinya. Untuk efektivitas pada jurnal ini dilakukan dengan cara pre-eksperimen dengan rancangan one group pretest, post-test, design form, dan juga pengukuran antropometri dan alat ukur antropometri. Kemudian diberikannya pemberian multi mikronutrien fortifikasi agar pemberian pengaruh positif terhadap pertumbuhan balita. Jadi kesimpulannya, dari jurnal suplementasi, program suplementasi zat besi berhasil, ditandai dengan peningkatan kadar Hb dalam darah subjek. Kemudian dalam jurnal formulasi juga berhasil, yang ditandai dengan berat badan dan tinggi badan yang naik dari sebelum mengkonsumsi biskuit, kemudian ditandai dengan hasil Z-score yang menunjukkan penurunan kurang gizi. Kemudian dari jurnal fortifikasi, makanan berhasil, ditandai dengan pengaruh peningkatan pertumbuhan balita. Jadi itulah hasil presentasi dari kelompok 6, kurang dan lebihnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.